Hai, welcome to Acek Live, gue Indra, dan dalam video kali ini iPhone 13 Pro gue kedatangan tamu. Yes, kita akan mereview new Google Pixel 6. Kayak apa sih desain dari Google Pixel tahun ini? Dan di akhir video gue akan head to head untuk kamera quality-nya, karena memang Google Pixel ini terkenal akan kamera quality-nya yang bisa dibilang 11-12 udah bisa ngimbangin iPhone. Benarkah demikian? Oke, let's get started. Nah, sebelum kita mulai videonya, sebelumnya gue order Pixel 6 ini seperti biasa dari belanjabos.com, jasa just tip gadget resmi pertama di Indonesia. Untuk pajak segala macam shipping kalian gak usah worry, udah diurusin semua oleh timnya belanjabos.com. Untuk info selengkapnya kalian bisa cek di description di bawah atau langsung ke websitenya belanjabos.com. So thank you belanjabos.com. Oke, mungkin buat kalian yang baru join ke channel ini, Bang Indra kok review Pixel, apakah Bang Indra akan pindah haluan? Nah, jadi bisa dibilang gue ini tim Pixel juga. Saya cukup menggemari Pixel dari sejak awal perilisannya. Gue udah pernah review yang Pixel 2, lalu Pixel 4 juga gue udah pernah review. Sekarang yang 6, 2, 4, 6. Kenapa yang genap terus ya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya gue penasaran banget Pixel tahun ini tuh kayak gimana. Bisa dibilang Pixel ini Android device yang hampir bisa menakut-nakuti iPhone, menyaingi iPhone dari kualitas ataupun fitur kamera dan faktor-faktor lainnya. Ya bisa dibilang kasarnya, kalau Bang Indra nggak pakai iPhone nih, disuruh milih Android device, mungkin gue cuma mau Pixel ini. Ya, ini adalah Pixel 6 by the way yang akan kita compare dengan iPhone 13 Pro. Kenapa nggak yang Pixel 6 Pro, Bang? Pixel 6 Pro masih perjalanan, nyampenya Januari. Ya, bedanya juga cuma di lensa telefoto aja. Kalian bisa lihat di sini perbedaannya, gue kutip dari feeds Instagram postnya belanjabos.com. Untuk harganya ini di $599 US. Perbedaan yang regular Pixel 6 dengan Pixel Pro kalian bisa lihat di sini. Harga itu selisih $300. Harusnya ini battle-nya sama iPhone 13 yang base model. Cuman ya udahlah ya, iPhone 13 sama 13 Pro juga kameranya bisa dibilang sama, cuma berbeda di lensa telefotonya aja. Entah kenapa gue yakin Pixel 6 ini pun juga udah bisa menyaingi iPhone 13 Pro harusnya dari segi kualitas gambar pada saat melakukan foto ataupun video. Dan ya untuk dusnya udah kayak iPhone 13 nih ya, udah nggak ada plastik-plastik lagi, sealnya hanya di bagian belakangnya aja. Terus ada tulisan tim Pixel di bagian belakangnya, samping kanan kiri logo Google, dan di bagian depannya ini ada tampilan belakang Pixel 6. Banyak bilangnya kayak Cyclops atau Robocop, jadi dia kamera belakangnya panjang kayak gitu ya. Keren sih, unik, beda dari yang lain gitu. Very nice. Oke, langsung aja kita ke sesi unboxing, dan biar kalian enak nih ya kan menikmati unboxingnya Google Pixel 6 ini, gue bikin ASMR tanpa suara gue. Dan ya, selamat menyaksikan. So yeah, this is it, Google Pixel 6.
sudah selesai gue aktifasi tadi, dan ya, ini adalah desain Google Pixel terbaik menurut gua setelah Google Pixel 2 ya. 45 saya sangat tidak suka sekali, bentuknya kayak murah banget, serius nih, maaf ya. Tapi di Pixel 6 ini bener-bener dijebretin lagi. Mewahnya dapet, kokohnya dapet, di bagian pinggirannya dia pakai aluminium, di bagian belakangnya dia glossy finish kayak gini, dan di bagian kameranya ini gede banget ya. Tapi menurut gue ya, ini terlihat tuh maco banget gitu. Nandain banget kalau nih Pixel 6 nih bos. Dan untuk gripnya ini mirip-mirip kayak Pixel 5, Pixel 4, curve aluminium finish kayak gini. Ya, very nice. Ya, untuk speknya singkat aja ya. Untuk layarnya dia udah pakai panel AMOLED dan ini 90 Hz. Kalau yang Pixel 6 Pro dia 120 Hz, sama kayak line up iPhone 13 series di tahun ini, dan dia udah LTPO panelnya. Tapi yang Pixel 6 ini layarnya udah bisa nampilin konten HDR10+. Untuk diagonal layarnya ini dia 6,4 inch dengan resolusinya itu di 1080 x 2400 pixel. Jadi memang agak memanjang, khas layarnya Google Pixel dari seri-seri sebelumnya. Dan untuk bobotnya juga cuma 207 gram. Bahkan iPhone 13 Pro aja masih lebih berat di sini yang gua rasain. Untuk storage-nya variannya ada 128 dan 256 GB. Yang gua review kali ini 128 GB, dan warnanya ini Stormy Black namanya. Untuk varian warna lainnya juga ada, bisa kalian lihat di layar kalian saat ini. Untuk starting OS-nya dia udah pakai Android 12, dan untuk chipsetnya dia pakai Google Tensor 5 nanometer, dan CPU-nya ini dia udah octa-core. Dan untuk hasil skor Geekbench-nya kalian bisa lihat di layar kalian saat ini. Not bad lah kalau dibandingin sama chipsetnya iPhone 13 series di tahun ini. Ya, untuk kalian yang enggak menggunakan skor benchmark Geekbench Antutu untuk tingkat nilai menurut kalian kenceng enggaknya sebuah smartphone, dari user experience-nya Google Pixel tuh enak gitu. Bener-bener halus banget, terus kayak ada kerasa haptic feedback-nya gitu. Dan menurut gue layar 6,4 ini agak kegedean sebenarnya untuk tangan gue, tapi ya masih enak lah buat digenggam dan dioperasikan dengan satu tangan. Dan untuk RAM-nya 8, nggak gede-gede banget kok kayak handphone lain. Tapi ya still, this is Android device. Untuk manajemen RAM-nya juga berbeda dengan Apple device. So kalau boleh saranin dari seorang yang tidak menggunakan Android, kenapa ngasih saran ya? Kalian benar-benar harus bisa memanage device kalian. Kalau memang udah jelas-jelas kalian pakai Android, kalian harus perhatikan yang namanya cache ya, karena itu akan mempengaruhi 1-2 tahun pemakaian smartphone kalian. Untuk kamera depannya dia titik begini ya, kayak jerawat di tengah begini. Speknya ini dia di 8 megapiksel, aperture-nya dia di f2.0, dan focal length-nya di 24 mm. Ya, ini udah wide lah hitungannya, udah bisa auto HDR, dan sayangnya untuk video recordnya ini dia cuma mentok di 1080p 30 fps ya. Google, ini serius nih. Dulu sangar banget lu soalnya gitu. Di tahun ini iPhone 13 mini, 13 yang base model aja udah bisa 4K 60 fps. Sayang banget, kenapa yang base modelnya ini cuma dikasih 1080p 30 fps. Nah, untuk kamera belakangnya sekarang, dari bentuknya yang tampan ini, tapi by the way sisi buruknya adalah ini bumpnya gede banget. Bener-bener gede. Mungkin sampai kalian bisa main jungkat-jungkit main jungkat-jungkit dengan kamera Pixel 6 ini. Tapi ya gue yakin kalau udah dipakein casing pasti pol sih gantengnya. Kasih Spigen lah ya, yang Slim Armor atau Tough Armor pasti pol nih gantengnya. Untuk speknya kameranya ini ada 2 ya, sama kayak iPhone, lensa wide dan lensa ultra wide. Lensa wide-nya 50 megapiksel. Gede amat sih, sel aduh. Ya, 50 megapiksel, f-nya di 1.9, dan focal length-nya dia di 25 mm. Ini untuk lensa wide-nya. Dan untuk lensa ultra wide-nya dia di 12 megapiksel, f22, focal length-nya di 17 mm. Udah dual LED flash, auto HDR, dan ada pixel shift. Dan untuk stabilization-nya udah ada Gyro Ace dan OIS atau Optical Image Stabilization, biar nggak gerak-gerak kalau saat kalian melakukan pengambilan video. Untuk kapasitas baterainya cukup besar ya, dia di 4614 mAh. Karena memang pada dimensi Pixel 6 ini cukup besar, jadi ada ruang yang cukup lega juga untuk naruh komponen baterai yang lebih besar. Bahkan untuk baterainya ini lebih besar dari iPhone 13 Pro Max, yang dimana 13 Pro Max itu ada di sekitar 4500-an something. Dan ya, tadi gue udah coba install lalu browsing pakai Pixel 6 ini, surprisingly emang irit banget. Dan lalu selebihnya apa ya? Untuk di bagian displaynya, bezelnya juga cukup tipis di sini. Cuman entah kenapa ya,
Menurut gue ya, nih kalau lu denger gue agak aneh aja ngeliatin front glassnya yang dimana jeda antara bezel dengan panelnya ini dia bener-bener square, tapi dia pinggirannya kelihatan rounded gitu, kayak nggak ketemu aja gitu desainnya. Tapi ya curve di bagian pinggirnya itu emang didesain sama si Pixel untuk kenyamanan saat di grip, dan ini emang jadinya nyaman banget. Nanti di Pixel 7, Pixel 8 kalau dia bener-bener udah full HD display pastinya bakal keren banget sih. Untuk jidatnya juga dia udah sama kayak pinggirannya, namun yang di bagian bawahnya dia agak tebal sedikit untuk bezel front glassnya. Dan untuk sistem keamanannya, Pixel 6 ini nggak menggunakan face recognition, tapi dia menggunakan fingerprint. Fingerprintnya dia di layar kayak gini, yang menurut gua mau ya kan bagus Pel ya. Coba tolong bikin lah di iPhone 14,5 gitu ya, karena Apple nih kadang suka malu-malu, dia nahan-nahan dulu, meriset dulu sampai budek ya kan, baru sekali dirilis emang paling bagus di antara komentatornya gitu. Cuman ya akses fingerprintnya ini enak banget di layar, tinggal ditekan dan agak sedikit force touch dan akan kerasa haptic feedbacknya. Very nice lah untuk Pixel 6. Nanti Apple nih sekalinya ngerilis fingerprintnya di pipi ya kan, jadi pas mau unlock gini gitu. Ya udahlah, biar nggak kepanjangan gue reviewnya, gue udah ambil beberapa footage foto dan video. Silahkan kalian yang menilai untuk kualitas gambar, foto atau video yang udah gue ambil dari kamera Google Pixel 6 dengan iPhone 13 Pro di tahun 2021 ini. Gue juga mengajak kalian untuk komentar di bawah bagaimana kualitas kameranya, mana yang lebih kalian suka, tone colornya iPhone atau Google Pixel 6 di tahun ini. Dan ya, selamat menyaksikan.
So, kalau disuruh milih untuk kualitas foto, jujur nih ya, jujur, gua lebih enak Pixel sebenarnya. Tapi untuk video iPhone masih belum bisa terkalahkan. Ini bukan dari fiturnya by the way, tapi untuk kualitas dari tone colornya, dari dynamic range-nya, iPhone masih tetap kelihatan natural dan enak gitu. Entah apakah gue udah terbiasa dengan perekaman videonya iPhone, tapi menurut gue kalau disuruh pilih, gue akan tetap pilih iPhone. Dan again tadi ya, untuk fotonya kualitasnya ini ajib banget. Jadi dia nggak lebay dalam bahasa sainsnya tuh gini, computational image processingnya yang dilakukan oleh Google Pixel ini nggak membuat gambar itu jadi palsu gitu, dari tone color, dari temperatur, white balance dan segala macam. Iya, kita bisa pakai aplikasi third party untuk set manual mode segala macam atau langsung dari Pixelnya ini. Tapi ya yang kita kejar adalah auto modenya, karena nggak semua orang kan paham settingan manual pada kamera, jadi dia pengen langsung pakai dan maunya hasilnya langsung bagus aja. Pixel dari dulu memang selalu membuat ketar-ketir Apple dari zaman iPhone XR, 10 kalau nggak salah ya. Dan ya menurut gue di tahun ini mereka cukup berhasil lagi hadir dengan desain terbaru mereka dengan kualitas kamera yang khas banget Pixel dan sudah bisa mendekati kualitas image-nya si iPhone. Dan ya silahkan komen juga kalian ada di sisi tim Pixel atau tim Apple. So ya stay tune karena di awal tahun nanti kita masih nunggu Pixel 6 Pro nya sampai di studio iCheck Live, dan mungkin nanti gua akan kembali head to head dengan iPhone 13 Pro gua. So ya please like, comment, and share this video. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan kalian referensi mungkin untuk yang lagi nyari Android device selain brand Apple yang harganya ini cuma di $599 US. Kalau dikonversiin kasar sekitar 8,5 sampai 9 jutaan. Apakah ini worth it? Dan jawabannya cuma kalian yang tahu. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time. Goodbye.